안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. Oke, mari kita awali kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Kita siap. 끝났습니다, 여러분. 저녁 먹었어요? 아직 쌤, Hmm? I'm tired. Oh, diet. Nenek. Al겠어요. Oke, mari kita lanjutkan membahas yang paket 18 ya. Paket 18 nomor 21. 21. Oke. Siap. Semangat ya di awal. Semangat banget Sam ini dapat kabar Maya mau terbang nanti tanggal 1 jadi kayak pengen cepet nyusul. Oh, ada saya. Selamat 축하해요. 네, 감사합니다. Oh, Mayasi udah mau terbang. Sam, penantian 1 tahun Sam. Ya, itu udah termasuk cepet ya, Robun. 1 tahun. Ya, manufaktur pindah servis Sam langsung dapat itu. Wah, alhamdulillah. Semoga yang lainnya menyusul ya, Robun. Amin, amin, amin. Oke. Maaf ya Sam, sering hilang ya. Iya. Oke. Mari kita mulai dari isi pilbon. Bentar, Sam. Ini cahayanya kok terlalu terang. Oke, kita ke opsinya dulu. Ingat ya, ini kemarin masih muwasitihan kerinci ya. Pertanyaannya, tulisannya tentang apa? Opsi 1, 급여 문제를 해결하는 방법. Apa 방법, 여러분? Cara Apa? 해결하다, Mayala. menyelesaikan 문제, masalah. Nih, 급여 itu gaji. Terus ya, Kepion ibkem cara menyelesaikan masalah gaji. Ibon, tumyukane 갈등 해결 방법. Berarti cara menyelesaikan 갈등 apa 갈등? Konflik. konflik ya kemarin udah ya padahal Kan itu antar rekan kerja. Antar rekan kerja. Kemudian yang opsi 3, sengjin 문제가 발생한 이유. Alasan yang menyebabkan terjadinya masalah sengjin, kenaikan pangkat. Iya kan? Sengjin data kan naik pangkat. Masalah kenaikan pangkat. Pangkat. Sabon, 동료 간에 발생한 갈등 원인. Apa 원인? Penyebab. Penyebab konflik yang terjadi di antara rekan kerja. Jadi ini cara menyelesaikan. Bawahnya itu alasan terjadinya masalah kenaikan pangkat. Kemudian nomor 4, penyebab konflik yang terjadi di antara rekan kerja. Yang terjadi. Oke, perhatikan. 직장에서 승진, 급여, 개인적인 짜이 등 여러 가지 이유로 갈등 겪을 수 있습니다. Nah, di sini ya sudah itu rumus bisa, Kyokta itu mengalami. Aduh, aku ketinggalan ya, Sam. Baru nomor 21 kok. Bisa mengalami konflik dikarenakan berbagai macam alasan seperti perbedaan antar individu, 개인적인, kemudian 급여 gaji, kemudian lagi kenaikan pangkat di tempat kerja. Nah, kan gara-gara kenaikan pangkat, ada yang naik, ada yang enggak, kadang bikin konflik. Gajinya enggak sama, bikin konflik. Perbedaan antar individu, antar pribadi, bikin konflik, gitu ya. Jadi 갈등 겪다, mengalami konflik. Kemudian berikutnya, 동료 간에 갈등이 생기면 jika muncul konflik di antara rekan kerja, maka 문제를 해결할 방법을 찾아야 합니다.
harus mencari cara yang akan menyelesaikan si konflik tersebut. Al겠습니까? Jadi di sini 네. ada mencari cara untuk menyelesaikan si masalah 문제. 화를 내기 전에 sebelum Anda marah, 먼저 pertama-tama 상대방의 이야기를 잘 들어주고 Anda mendengarkan dengan baik ceritanya si lawan bicara kita. kemudian 내가 잘못한 것은 없는지 생각해 보아야 합니다. Dan Anda juga harus mencoba berpikir, tidak adakah kesalahan yang aku lakukan. Oke. 상황을 정확히 이해하면 jika Anda itu memahami dengan tepat mengenai situasinya, 상황, 갈등의 원인 찾을 수 있고, Anda bisa menemukan penyebab dari konflik tersebut, lalu 해결 방법도 찾을 수 있습니다. Anda bisa mencari juga cara penyelesaiannya. Jadi cara menyelesaikan diulang 2 kali. Di sini harus mencari cara menyelesaikan. Di sini juga harus menemukan atau mencari cara menyelesaikan. Maka ini tentang apa? 해결 2번, 네, 1번, 동료 간의 갈등 해결 방법. 2번, cara menyelesaikan konflik antar rekan. Kalau ini kan khusus gaji aja, masalah Oh gaji. iya, Iya, nomor 1 kan hanya masalah gaji, sedangkan gaji itu hanyalah salah satu di antara beberapa penyebab konflik tadi. Al겠습니까? 네. 네. Jadi ini kan konfliknya itu antar rekan. 알겠어요? 네. 네. 그럼 정답은 2번입니다. Cara menyelesaikan konflik antar rekan. Kalau nomor 1 kan cara menyelesaikan tapi cuma masalah gaji aja. Sedangkan gaji itu hanyalah salah satu penyebab dari adanya konflik tadi. 알겠습니까? 네. Ngerti? Ini juga hanya masalah kenaikan pangkat aja. Enggak. Yang 4 malah penyebabnya. Penyebabnya itu hanya sebagai prolognya saja, sedangkan pembahasan secara keseluruhan adalah tentang bagaimana cara untuk menemukan cara penyelesaiannya. 알겠습니까? Sam, Sang Huang tadi itu situasi ya, Sam? Situasi atau kondisi. Ya. Situasi. Dan 알겠습니까? 해결 하다 itu menyelesaikan. Ya. Ini ada di textbook ya sana soalnya. Agak beda sih Mas. Kalau yang persis kayak gini nggak ada. 없습니다. Nggak ada ya Robun ya. Kalau yang soal per bab kayak gini kan nggak ada kan? Nggak ada, Sam. Nggak ada. Tidak ada. Cuman pembahasannya itu tentang ini tuh ada gitu, tentang konflik-konflik. 알겠어요? Nih. Oke. Maksudnya ini familiar di IPS topik bukan yang asing. 22번. 1번 해외에 보낼 수 있는 소포. paket yang bisa dikirim ke luar negeri. Ya, nanti silakan tanya yang kosakata nggak tahu. 2번 우체국 짜는 방법. Cara mencari kantor pos. 3번 소포를 보낼 때 주의사항. 사항 itu perihal. Perihal 주의 yang diperhatikan. Ya, 주의 kan berhati-hati ya. Perihal yang diperhatikan ketika atau saat mengirim paket. Samsen. Sebentar. Sabon, sopo, besongel, wakin haneng bangbob. Cara, wakin ada mengecek. Cara cek besong. Pengiriman. Besong hata kan juga artinya mengirim ya. Sopo, paket. Aduh. Perhatikan. Ada yang agak berisik punya siapa ya? 다른 나라에 소포를 보내려면 jika Anda bermaksud mengirim paket ke negara yang lain, 필요한 정보를 잘 써야 합니다. Anda harus menuliskan dengan baik informasi yang dibutuhkan. 보내는 사람과 받는 사람의 주소.
이름, 전화번호를 써야 하고, Anda harus menuliskan nomor telepon, nama, alamatnya orang yang menerima, dan orang yang mengirim. Lalu, 어떤 물건을 보내는지, 얼마짜리 물건인지도 씁니다. Lalu Anda menuliskan juga barangnya itu seharga berapa. 얼마짜리 itu seharga berapa. Barang yang Anda kirim itu seharga berapa. Kemudian Anda telah mengirim barang yang kayak gimana. Gitu. 그런데 akan tetapi 동전이나 음식처럼 보낼 수 없는 것도 있기 때문에 akan tetapi karena ada juga yang tidak bisa dikirim seperti makanan ataupun 동전, uang koin, 잘 확인해야 합니다. Anda harus mengeceknya baik-baik. Berarti ini tentang Ambon. perihal yang perlu diperhatikan ketika kita mengirim paket. Gitu. Apa yang diperhatikan? Harus menulis dengan tepat nama, alamat si penerima dan si pengirim. Terus Anda ngirimnya tuh barang yang kayak gimana aja, berapa yang dikirim harganya itu. Terus juga diperhatikan karena ada juga barang yang tidak bisa dikirim. Itu maka perihal yang harus diperhatikan ketika Anda mengirim paket. 알겠습니까? 네. Nih, itu secara keseluruhan kalau tentang apa itu kadang memang tidak selalu ada kuncinya, tergantung tipe bacaannya juga. Dan Alkisah besong tuh ada di textbook ya, Sam? besong hada ada kayaknya kalau besong hada. Ada pas di ucek itu loh kantor pos. Kayaknya ada. Ada ya, Robun? Besong ada kan? Ada kok, ada. Hatnya beung hada sama. Beung had besong kayaknya nanti kita cari. Sepertinya ada sih setahu Sam, cuman Sam lupa di bagian mana. Coba nanti kita cari setelah selesai kelas ya, kita shoot di situ. Oke. Gimana? Lanjut, isi 3번. Opsi 1, 외국인 등록 방법. Cara meregistrasikan orang asing. 2번, 출입국 관리사무소 위치. Lokasi dari kantor imigrasi. 3번, 외국인 등록 비용. Biaya registrasi orang asing. 4번, 출입국 관리사무소 시설. Apa 시설? Fasilitas. Tadi. Ilsem. Hormat. Kita bahas dulu. Nanti tak kasih kuncinya aja, nggak usah dibahas. Oke, perhatikan. 한국에 온 지 90일 이내에 일하는 곳 근처에 출입국 관리사무소에 가서 외국인 등록증 해야 합니다. Kita harus meregistrasikan orang asing. Maksudnya kita harus mendaftarkan diri sebagai orang asing dengan cara pergi ke kantor imigrasi di sekitar tempat kita bekerja di dalam kurun waktu 90 hari setelah kedatangan ke Korea. Oke. Kemudian 외국인 등록증 할 때는 ketika kita meregistrasikan diri sebagai orang asing, 여권, 사진, 근무하는 회사의 등록증 필요합니다. Kita membutuhkan kartu registrasinya si perusahaan atau siup surat izin usahanya dari tempat kita bekerja, foto kita, serta paspor kita. Betul, ini merupakan cara meregistrasikan diri. Caranya gimana? Dengan cara pergi ke kantor imigrasi. Apa saja yang dibawa? Paspor, foto, serta surat registrasi dari perusahaan di mana kita sedang bekerja. Betul, bukan biayanya, bukan lokasi kantor imigrasi, bukan juga fasilitasnya. 알겠어요? 네. Oke. 24, suap muni. Apa muni artinya? Pertanyaan. Bertanya, menanyakan kelas atau pelajaran. Cimi, tahu sendiri apa? Cimi. Hobi. Sisol ane. Mamedro. Informasi. Sisol tadi fasilitas.
Rita 신청 조건. Nah, di sini kita Syarat artikan syarat. Kalau di sini syarat pendaftaran. pendaftaran. Jadi syarat ya, Sam. Iya, teman-teman harus tahu ketika Anda klik satu kata di Never itu kan artinya banyak sekali kan. Oh, ini kok. Nanti kita sesuaikan dengan pembahasannya apa. Misalnya ya kita klik Jokon. Never ya. Itu kan artinya banyak sekali kan. Ya kita sesuaikan nanti. Di pembahasan itu yang mana yang masuk. Gitu caranya. Oke, nikah. Mengerti? Sam ntar kirim di grup Sam linknya, Sam APK-nya Sam. Oh iya, boleh. Itu never, banyak never mau. warnanya biru. Saya terjemahannya pakai Google Translate, Oh, Sam. jangan. Ya, Itu enggak siap, ini. siap. Jangan, itu nggak bisa. Kalau di Never itu nanti keterangannya itu ada banyak sekali. Oke, saya. Kayak Bapak Gul. Ya, ini tak kirim nih. Bentuknya kayak gini ya. Nevernya yang ada gambar burungnya ya, Sam? Enggak ada. Bapak Gul. Ini Suka tak. apa gue bang ada burung biru. Ini kayak gini. Tak kirim ke grup Hangguk. Never itu kayak ada ijo-ijonya itu ya, Sam. Betul, biru, biru. Itu biru atau hijau ya? Itu masih mentah, Mel. Hah? Lemon. Itu masih mentah, Mel. Masih hijau. Hangguk Kokongbo. Pakai dam sajon juga saja. Itu juga bisa Sajon. Dam Sajon. Cuma saya lebih paling suka Never dibanding Dam Sajon. Masih dulu awal-awal pakai Dam Sajon, lama-lama berpindah hati ke Never. Itu ya saya kirim. Oke, kita bahas. 예. 컴퓨터를 배우고 싶어서 센터에 전화를 했습니다. Saya telah menelpon ke pusat karena saya ingin belajar komputer dari bahasa Korea. 먼저 어떻게 수업을 하는지, 어떻게 신청하는지 자세히 물어봤습니다. Ini kata kuncinya. 물어봤습니다 dia telah bertanya. 물어보다. Saya telah bertanya secara detail. 자세히 itu secara detail, 여러분. secara rinci. 어떻게 신청하는지, bagaimana cara mendaftarnya. Kemudian 수업을 하는지, bagaimana cara mengikuti kelasnya. 어떻게 수업을 하는지. Jadi saya telah bertanya lebih dulu bagaimana sih untuk mengikuti kelasnya itu gimana nanti. 어떻게 수업을 하는지, 어떻게 신청하는지. Maka ini tentang yang mana berarti jawabannya? 1번. Menanyakan mengenai kelas, kursus, kayak gitu. Biasa kan kayak teman-teman. Sam. Ye. Ngaji apa, Sam? Mana? Ngaji. Mana? Di mana? Di 수업을 ngaji. 수업을 하는지. 하는지. Ya, nenji itu sebenarnya ini tidak perlu diartikan kayak 수업을 하는지, 어떻게 수업을 하는지, bagaimana mengikuti kelasnya, 어떻게 신청하는지, kayak hal-hal gitu aja loh. 어떻게 신청하는지, bagaimana mendaftarnya. Ini tuh nggak ada artinya. Cuman saya menerangkannya mau gimana kayak hal ini gitu, Mas. Nenji itu. Iya, Sam. Iya. Ya, sini. Bentar ya, nanti tak carikan keterangannya. Jadi tidak perlu arti khususnya sih. Kayak gitu ya. Oke, Senika. Kata penutup final yang menyatakan pertanyaan yang samar. Kayak gitu-gitu kalau keterangannya. Tetapi yaitu nggak ada arti khususnya. 어떻게 수업을 하는지, bagaimana buka kelasnya, 어떻게 신청하는지, bagaimana mendaftarnya, cuma diartikannya gitu aja. 알겠어요? Ya, tadi kemana? Jadi karena ada telah bertanya bagaimana mengikuti kelasnya, bagaimana mendaftarnya, maka tentang pertanyaan kelas. Ayo, Siapa Mas. Samnya, Mas? Gurunya siapa? Nek.
Kalian pada bocor ya. Isip obon gelo jokon. Namanya ada yang mengatakan syarat. Syarat atau ketetapan lah. Biar nih. Syarat atau ketetapan ketetapan. Hal yang ditetapkan gitu ya. Gelo ini kerja. Berarti sesuatu yang ditetapkan dalam surat kontrak. Genmu tedo. Apa tedo? Sikap. Sikap kerja. Gelo sudang. Tunjangan tunjangan kerja. Kemudian gen musikan. Tahulah ya. Jam kerja. 우리 공장은 pabrik kami semulnesikan 기계가 돌아갑니다. Mesinnya beroperasi. Duragadakan berputar kembali atau berputar artinya beroperasi. Beroperasi selama 24 jam. 그래서 maka 직원들이 para karyawan tim을 짜서 membuat tim. tim을 짜서nya membuat tim. Lalu 삼교대로 일을 합니다. Bekerja dengan 3 shift 삼교대. 이번 달에 pada bulan kali ini 우리 팀은 tim kita 낮 12시에 출근해서 masuk kerjanya jam 12 siang lalu jam 9시에 퇴근합니다. Kami pulangnya jam 10 malam. Ini berarti apa yang dibicarakan? Sabon. Seperti itu. Ya, tentang jam kerja yang dibicarakan. 알겠어요? Itu Jogon tuh yang kondisi tulisannya kok Jogon kondisi itu kayak gini ya Sam? Apa bukan Sam? Iya, ini juga bisa kondisi. Tapi jangan diartikan kondisi pekerjaan di sini. Nanti bingung. Maksudnya kondisi pekerjaan itu apa gitu. Ya enggak sibuk atau gimana. Padahal kalau yang dinamakan gelojogo itu adalah segala sesuatu yang diartikan menjadi syarat atau ketentuan tentang kontrak kerja Anda. Gitu loh. Intinya tuh kayak gitu di situ. 알겠습니까? 네. Jadi apa saja isinya? Jam kerjanya, dapat makan tidak, kemudian kapan gajian, bagaimana cara gajian, job desk Anda apa. Itu adalah namanya gelojokon. Segala sesuatu yang ditetapkan di dalam surat kontrak. 알겠습니까? 네. Ya, kondisi misalnya mau diartikan kondisi pekerjaan. Ya nggak apa-apa, yang penting tapi tahu maksudnya ya. 알겠습니까? 네. Seperti itu. 알겠습니다. Ye. Nih kondisinya itu seperti ini nanti kan kondisinya itu ada ininya. Kondisi itu yang kayak gimana? Permintaan atau opini yang diberikan sebelum melakukan suatu pekerjaan. Berarti kan sesuatu yang ditetapkan di dalam kontrak. Maksudnya kan gitu. 알겠습니까? 네. Jadinya menjadi begitu maksudnya. Manakung Bu, tak kirim ya. Misalnya mau diartikan kondisi boleh, tapi tahu maksudnya. Sukun. Bukan kondisinya dia sakit, nah bukan gitu. Kondisi pekerjaannya gimana? Oh, ini kondisinya kotor, bukannya kayak gitu. 알겠습니까? 네, 알겠습니다. 예. 26번. 외모. Apa 외모? Penampilan. Ya, penampilan. 성격. Watak sifat. Watak, karakter. Kemudian 취미 tadi keluar lagi. Hobi. 가족. Keluarga. 저는 활발한 편입니다. Saya termasuk walbalhada itu aktif. Ada kan di textbook buku 1 gambarnya orangnya lari-lari di paling bawah itu kosakata kotak-kotaknya. Saya termasuk aktif. 사람들과 이야기하는 것을 좋아합니다. Saya suka ngobrol dengan orang-orang. Ini udah jelas ya apa jawabannya? Sampai di sini udah tahu jawabannya. Karakter. Dan gitu. Pionnya itu apa sih? Tata bahasa yang artinya termasuk atau cenderung. Kata kerja, kalau kata kerja plus Yonita. Kalau kata sifat dibedakan, kalau konsonan en, kalau vokal nih
인, Ya. 편이다. Nanti kalau kata benda juga bisa in gitu ya, in 편이다. Termasuk atau cenderung. Aduh, pencet. Bisa juga diartikan termasuk, bisa juga diartikan cenderung. Intinya kita itu masuk ke kategori itu, cenderung masuk ke situ. Gitu ya, contoh. Kalau kata kerja misalnya itu kan pernah muncul 우리 회사는 외식을 자주 하는 편이에요. 편이다 kan jadinya 편이에요. Berarti kan ini kan hati itu kata kerja, maka dia ngambil yang 는 편이에요. 우리 회사는 외식을 자주 하는 편이에요. Artinya apa? Perusahaan Perusahaan kami termasuk sering basic. perusahaan kami termasuk sering mengadakan fisik. Gitu ya, 여러분. 알겠어요? 저는 주말에 보통 집에서 쉬는 편이에요. Berarti apa? 저는 주말에 Aku biasanya pada weekend cenderung di rumah. 보통 집에서 쉬는 편이에요. Jadi saya pada akhir pekan biasanya cenderung beristirahat di rumah. Itu juga bisa. Nah, kalau kata sifat contohnya 한국의 날씨는 여름에 더운 편이에요. Berarti artinya apa? 한국의 날씨. Di Korea Cuaca di Korea pada musim panas cenderung panas atau termasuk panas. saya mengerti. Nah, itulah tata bahasa yang non-pionimnida. Bedanya apa dengan non-pionio? Kalau non-pionio itu saya mengambil bentuk informal. Kalau non-pionimnida berarti bentuk formal. saya. Jadi saya termasuk aktif. Saya suka ngobrol dengan orang-orang. 제 직장 동료 따다 씨는 Tata rekan kerja saya. 얌전하다 kebalikan dari aktif. Ini lebih ke tertutup atau introvert. saya. Ini satu kotak-kotak jejer mereka berdua, Wan Balhada sama 얌전하다. Ini semua dari textbook. Dan dia termasuk aktif. tenang itu diartikan juga pendiam. Apa itu, Sam? 조용하다 artinya tenang atau pendiam. iya. Kalau untuk orang pendiam ya jatuhnya. Nggak banyak ngomong. Diam. 그리고 아주 친절합니다. Lalu dia sangat ramah. Pendiam tapi sangat ramah. Jadi dia tuh nggak banyak ngomong, tapi kalau ke orang itu ramah gitu. Tapi nggak banyak ngomong ini itu gitu. 알겠습니까? 네. Oke. Karakter ya, ada aktif, ada pendiam, suka ngomong. 27번 신분증. Apa 신분증? KTP. Kartu identitas. Iya kan? KTP. Kartu identitas. Yongham? Tanda tangan. Kartu nama. Kartu nama. Kemudian kate ya kartu. Sawenjeng kartu karyawan atau kartu pegawai. ID card karyawan. 알겠습니까? Kartu. Sam. Puncak. Apa? Oke, aku tahu yang diketawain Mbak Ina. Kartu nama ya, Sam. Ya, betul. Bukan kartu uama. Aja ya.
Gitu. Oke, next. Jasin Sugihagi Wihe. Nah, sebenarnya udah ketemu ya. Ya. 자신의 이름, 작업, 주소, 연락처 등이 적혀 있는 종이입니다. 종이, maaf, 종이 itu kertas. Kertas. Kertas Kertas yang yang bertuliskan. bertulis. Sampai. Jokite itu tertulis. Bertuliskan. Kertas yang bertuliskan seperti yolakco, ya nomor telepon maksudnya kontak, kadang juga bisa email ya. Kontak gitu. Yolakco itu kontak person, salah satunya nomor telepon, DLL, alamat, pekerjaan, serta nama diri sendiri untuk memperkenalkan diri. Jadi Sendiri. kartu Iya. nama. Oke, Sendika? Nek. Iya, karena ada pekerjaan kita apa, alamat kita di mana, nama kita siapa, kontak yang bisa dihubungi. Nah, ini berarti adalah kartu nama. Bukan kartu identitas. Kalau kartu identitas itu tidak selengkap terus mesti ada pekerjaan kita apa, belum tentu juga. Tidak Saya ada mau nama tanya, Sam. telepon. Mana? Sin bunceng sama teng rok jeng bu apa bedanya, Sam? SIM Bujeng itu kartu identitas. Kartu identitas itu bisa Kartu karya. paspor. SIM Bujeng itu kartu identitas. Kartu identitas itu bisa yokwon, Yo, paspor. Bisa weguk indeng-nokjeng. KTP. KTP orang asing ya, tapi weguk indeng-nokjeng. Bisa juga SIM. Itu kan bisa juga untuk kartu identitas ya. 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 Nah, itu loh. Maksudnya gitu Mas bedanya. Uncon, Myo, Ho, Ceng. Ini namanya SIM. Gitu. Bawa kartu identitasnya apa? Paspor boleh. Wegu Indeng Nukceng boleh. Gitu loh. Oke saya. Ini sangat umum. Bedanya di gitu ya. Cooking itu KTP orang asing ya, Sam? Betul, Mas Jayo. Kalau Kartu KTP Korea itu apa sih namanya? Jumin Deng Nukceng. Jumin. Jumin artinya penduduk. Kalau KTP-nya orang Korea namanya Jumin Deng Nukceng. Oke saya. Kartu registrasi penduduk alias KTP. Kalau kita nggak punya KTP, tapi kita punyanya kartu registrasi orang asing ini di Korea. Agis nikah? Ini KTP-nya orang Korea nanti namanya Jumin Teng Nukjeng. Jumin itu penduduk. Nah kalau kartunya kita itu Weguk Indeng Nukjeng. Gimana? Itu Apa itu ini? yang diburusin lah terus pokoknya ada lah. jadinya itu. Gimana? Paham ya? Ya. 예. 28번 Cuksanop tuku jadi salah-salah kan. Alat bidang peternakan. Oop tuku alat bidang perikanan. Nungop tuku alat bidang pertanian. Konsorop tuku alat bidang konstruksi. Nah, di sini ada kata laut. Udah nggak usah diselesaikan membacanya. Selesai. Nomor berapa jawabannya? Telepon. Iya, gitu. Kalau pertanyaan opsinya cuman kayak gitu ya sudah, nggak perlu ada Partai. lanjut. Alat bidang perikanan. Ada kata kunci laut gitu. Itu gemul juga. Iya, maksudnya pas sekali baca udah laut kan udah. Paham? Agak seni kan? Iya, kalau mau lengkap juga bulgogi jakta, menangkap ikan pada gemul kayak gitu. Saya ceritakan nih, saya bacain ceritanya ya. Cuman kalau opsinya cuma ini, udah lihat laut ya udah. Makanya dibaca dulu opsinya, jangan dibaca bacaannya tanpa melirik opsinya. Lagi senika. Caranya begitu ya. 바다에서 일할 때 사용하는 도구는 여러 가지 있습니다. dari sini. Alat yang digunakan ketika bekerja di laut 여러 가지 있습니다. Ada berbagai macam. Lihat ya, gaji itu macam. 물고기 잡을 때 ketika kita menangkap ikan, oh maaf, jangkamannya dari sini.
Set mundur ke belakang aja langsung. Ada seperti roll jaring yang Coriolis itu menarik ke atas. Menarik. Yang menarik ke atas jaring, kemudian Cipodeng yang dibutuhkan ketika Oh, bekerja di malam hari, ya kan malam hari, serta jaring yang digunakan ketika menangkap ikan. ikan. Cara mengatanya dari belakang. Ada roll jaring yang menarik ke atas jala, kemudian Cipodeng yang dibutuhkan ketika bekerja di malam hari, serta jala yang dipakai ketika menangkap ikan. Tapi kan nggak usah cerita itu, karena pertanyaannya ini opsinya hanya alat di bidang ini, alat di bidang ini, bukan Gaten Code, Darren Code, kan begitu. Lagi Senika, Oke, semi toh. ya. Ini juga jangan takut dengan bacaan yang panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Jangan, pokoknya ada itu harus berjiwa fighter. Aku tuh bisa, gitu loh ya Robon. 5 menit ini, Sam. Coba ya. Insight Jung Yosong. Jung Yosong kan pentingnya, gitu kan? Pentingnya salam. Insaro hanen pyoyondel. Pyoyon itu kan ungkapan. Ungkapan yang dilakukan sebagai salam. Yang dilakukan sebagai salam, ungkapan atau ekspresi. Agis menikah. Sambon, yaksok hagi 좋은 날짜와시간. Waktu dan tanggal yang bagus untuk membuat janji. Janji. Yaksok jikyo hanen iyu. Alasan Yang harus terjadi. alasan harus menepati janji. Alasan harus menepati janji. Ini sebutannya kan ini kan merupakan munwa bab berapa buku depan itu. Kalau kita udah hafal materi munwanya kita udah tahu. Yang mana jawabannya? Tabon. Nah, ini Ibon. 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 Ya. Ini munwa buku 1. Bab Ya, 13 kalau nggak salah. Ya, baru awal-awal. Awal banget. Makanya Sam kalau ngajarin itu tak skip dulu untuk jombo-jombo. Pusing anaknya baru kenal ayah Oyo, baru Imnida, apa udah ada kayak gini. Ya meledak nanti kalau dikasih. Uyang. Karena belum nyampe secara tata bahasa dan kosakata. Hangguk saram들은 orang-orang Korea 헤어질 때 ketika berpisah. 헤어질 때 berpisah ya, 여러분. 헤어질 때 ketika berpisah 담에 밥 한 번 같이 먹어요. 술 한 잔 같이 해요라는 인사를 하기도 합니다. Sering juga mengucapkan salam. Kapan-kapan kita makan nasi bersama lagi ya, atau 술 한 잔 같이 해요. Kita ngesul bersama lagi ya, kan begitu. Saya Nah, ketika berpisah. Ingat ya, ini Hangguk Saramderen ya, bukan Indonesia Saramderen. Nikah. Oke. Tegi khususnya ketika berpisah, 연락할게라는 말도 자주 하는데 sering juga mengatakan besok akan aku hubungi ya. Sama kayak kita juga sama kan, ketika Anda lagi habis ketemuan sama temen nih, terus mau pulang ke rumahnya masing-masing, besok tak hubungi ya, besok hubungi aku ya, gitu-gitu kan. Sama, orang Korea juga begitu. Iron 말들은 kata-kata yang seperti ini 약속 일하기 보다는. Jadi jika Anda bandingkan dengan sebuah janji, ini banyak yang merupakan kata-kata yang diucapkan karena merasa sayang, asyipta. Karena merasa menyayangkan. Asyipta itu menyayangkan. Ya, asyipta itu menyayangkan. Karena merasa menyayangkan untuk berpisah. Maksudnya merasa sayang, merasa menyayangkan berpisah. Gitu. Itu jika dibandingkan dengan sebuah janji, ini hanya merupakan kata-kata yang diucapkan karena merasa sayang untuk berpisah. Gitu. Jadi ini salam aja. Kemudian di sini. 구체적으로 날짜와 시간을 약속하지 않을 경우에는 jika dia tidak mengatakan janji atau tidak berjanji, menjanjikan waktu, tanggal secara pasti, 구체적으로, maka 가벼운 인사로 생각하는 것이 좋습니다.
maka sebaiknya hanya kalian anggap sebagai salam yang ringan. Itu loh. Jika si teman kita itu nggak ngucapin janji, besok tak hubungi lagi ya tanggal ini jam ini. Kalau nggak ngucapin gitu, itu anggaplah saja itu hanyalah salam ringan. Salam apa? Salam perpisahan. Intinya gitu Basa-basi ya? loh. Iya. Itu hanya salam aja. Jadi intinya jawabannya nomor 2. Oke, saya nggak usah diselesaikan sampai sini. Udah ketahuan, bukan pentingnya salam, bukan waktu dan tanggal yang bagus untuk membuat janji, bukan juga alasan menepati janji. Oke, ya, tak baca ini ceritanya. Manyake apabila Hanguk 사람들이 orang-orang Korea 언제든지 연락하세요라는 말했더라도 apabila orang Korea meskipun telah mengatakan hubungilah kapan saja 너무 이른 시간이나 늦은 시간 그리고 식사 시간이나 유식 시간에는 pada jam istirahat atau Istirahat. jam makan, Waktu larut. kemudian jam yang sudah larut atau jam yang terlalu pagi. Nomu iren sigan itu jam yang terlalu pagi. Tadi berapa? Mana ini? Di mana ya? Yolak pihanan kosi 좋습니다. Sebaiknya Anda menghindari menghubungi. Tuhan dan sebenarnya sudah selesai sih pembahasannya. 언제든지 놀러 오세요라고 말했더라도 meskipun telah mengatakan datanglah untuk bermain kapan saja. 전화로 미리 약속하고 만나러 가는 것이 좋습니다. Sebaiknya Anda pergi untuk bertemu dengan cara membuat janji terlebih dahulu melalui telepon. Ini nggak termasuk orang Korea juga, termasuk kita. Misalnya, pokoknya main aja kalau mau ke rumahku. Misalnya teman-teman. Nah, pas kita mau main juga ngubungi dulu. Kalau udah besti nyelonong guys. Ya kan, kadang Iya, itu, Mas kadang sampai dapur. Kalau udah Tapi- besti nyelonong aja sih. iya paham. Cuman kadang pas kita ke sana mah pas teman kita nggak ada. Loh, repot juga kan? Gitu. Konveli sama. Udah jauh-jauh lagi. Temanku masuk ke dapur ambil piring. Mantap. Itu udah sangat akrab, udah kayak keluarga sendiri. Betul. Aku juga gitu soalnya. Oke, nggak apa-apa itu berarti sudah saling udah kayak keluarga ya kan? Oke, Kyowan, apa Kyowan? Menukar barang. Menukar barang. Iya, Kia kata dan tempat ya, seperti hotel, restoran, tempat konsultasi. Check-in apa? Namanya apa? Apa Mbak? Check-in apa? Check-in? Check-in? Pemesan? Iya, check-in. Apa bahasa Koreanya lupa. Check-in itu maksudnya gimana? Booking ini? Ya ini, Memesan ya hotel. Oh, ya, kata ya. ini. Lah Oh, ini iya, iya. hotel, ini loh hotel. Mbak Rina sering check-in kah? Aduh. Sering lah, Itu bahasa Inggris aja. Gak bahaya. Marina pas sering check-in. Kemana-mana main, gak mau pulang ya check-in. Culjang, dinas luar. Nah, Dinas- itu. Di luar, Sam. Siap. Jumun, Memesan. Pikirannya jangan traveling lo. Ada lo. Kalau yang menukar uang, wanjan, Sam. Wih, Johan. betul betul. Wanyan. Memesan benda, makanan. Ya, kalau menukar uang, wancon hata. Sam, itu kalau tempat keluar itu culjang juga kan ya? Ayo, culku sama Cul- culku sama culku pintu keluar kan? Iya, Pisanggu. Pisanggu Eh, pintu darurat. Pisanggu pintu darurat. Kalau pintu keluar itu culku. Kalau pintu Hmm. masuk ibu. Buku. Oh. Keluar masuk. Kira- Curipku atau curimun itu pintu keluar masuk.
Pintu keluar, pintu masuk. Pintu keluar masuk ya digabung betul. Curipku atau bisa juga curimun. 알겠습니까? 네. 예. 휴가 때 부산에 가려고 합니다. Ketika saya cuti mau pergi ke Busan. Saku 깨끗한 숙소 찾고 있었는데 saya telah mencari penginapan yang murah dan bersih. bersih. 친구가 Sam. 펜션을 소개해 줬습니다. Ya, temanku telah memperkenalkan pension. Ini salah satu jenis penginapan ya, pension nanti kalau bahasanya. Kalau Koreanya pension. Ini udah jelas. Yang mana udah ada sukso ini loh. Memesan. Pesan yang mana? Ibu Hotel. Yang itu, yang check-in tadi ya. Loh, pada semangat banget sih bahas hotel. Langsung traveling juga ya. Yo lo, ayo lo. Ini Chungcheongham. Kami Sam. Mana Culjangnya? Kata Culjangnya di mana? Nggak ada tugas perusahaan, dia juga kok Culjang. Ya kan? 전화를 걸어 2박 3일 동안 마물방을 apa ini? 구했습니다. Ini ya bukan ul. Saya telah mencari kamar yang akan saya tinggali. Omurde itu tinggal menginap termasuk salah satunya. Tinggal ya arti literalnya tapi tinggal menetap. Saya telah mencari kamar yang akan saya tinggali selama 3 hari 2 malam. Malam ya. 3 hari 2 malam. Iya, Jadi nanti dia ya, mau Sam, di tempat Sam. oleh. Jadi karena dia itu telah mencari kamar melalui telepon dan warel kolta, berarti kan dia yeyak gitu kan? Alhamdulillah. Baru booking. Memesan tuh sama dengan booking kotaknya di sini. Reservasi dulu di awal. Oke, next. 31번 보수. 보수 ada apa? Memperbaiki. Kayak renovasi gitu. 변경. Indah. Jeju, nanti jeju hada itu artinya produksi. berarti sama kayak Jeju sengsan. hada. Ya, sama dengan sengsan, bukan sengson ya. Sengsan. Sengsan Sengsan ayam. hada. Ayam. Sengson ikan deh. Bukan hada. Ke ayam. Nanti kalau bukan hada ya menyimpan. Kalau bukan ya penyimpanan gitu ya, 여러분. 알겠습니까? 네. 네, memperbaiki atau renov. Buso itu persamaannya banyak ya. Ya, banyak. Curi aja. Curi hada. Canggu. Sam. Iya, betul. Cangguwe jinji. Membangun gudang. Jinji dari kata cita ya, membangun. Tapi kan dia sio tidak beraturan. Akan hilang saat bertemu vokal. Nah, itulah hebatnya bahasa Korea. Ada yang berubah, ada yang menghilang, ada yang disingkat. Bikin pusing, Sam. Bikin asik gitu ya. Membangun gudangnya oredeoso karena sudah lama. Maka biga omyon jika turun hujan, uri semnida airnya bocor. Airnya bocor, airnya merembes. 그래서 maka 지난 주말에 pada akhir pekan yang lalu 짱구 지붕을 수리하고 ini ya selalu dari tadi aja. 짱구 지붕을 수리하고 페인트 칠도 새로 했습니다. Ini memperbaiki kan? Memperbaiki atap gudang. Jibung atap ya. Memperbaiki atap gudang lalu telah mengecat juga dengan yang baru. Nah, ini kan berarti tentang suada. Gitu ya. Perbaiki. Ngerti? Suri hada ini tadi. Oke, saya. 네. 32번 unsung 목적. Tujuan pengiriman. Unsung hada juga artinya mengirim ya, Robon. Tujuan
pengiriman. Kemudian unsung biung. Apa biung? Iya, iya. Bayaran. Ya, Biaya. pengirimannya saya tulis sekali Iya, aja. iya. Nggak usah. Unsung sigi. Sigi itu waktu atau periode. Oh, Jangka waktu. Jangka waktunya. Jadi maksudnya sampai berapa hari ke tempat kita. Unsung sudan. Sudan itu cara atau metode. Cara ngirimnya. Oke saya? Nah, jadi tujuan pengirimannya, biayanya, jangka waktunya, serta caranya. 해외인은 거래처에 납품할 경우에는 jika kita akan mengirim, 납품 ada kan mengirim barang. Jika kita akan mengirim barang ke klien yang ada di luar negeri, 해외 sama dengan 외국 ya. 운송 방법을 결정해야 합니다. Kita harus menentukan. 결정 ada menentukan, ya kan? Atau menetapkan. Kita harus menentukan cara pengirimannya. Udah ketemu yang mana? Saban. Iya. Sudan, cara pengiriman. Ini loh ada cara di sini Bang Bob. Oke, saya. Halo. Apa Ini Mbak kalau Rina? nggak jeli jadi pikirannya udah jadi sutang. Duh, tunjangan gitu ya, Sam. Oh iya, betul. Sudan. Hal sederhana Iya, tapi kadang kadang karena kalau gugup buru-buru. itu terus iya. Betul. Jadinya Soalnya pikirannya tuh udah dibikin gugup. Harusnya tuh harusnya tuh ditinggalkan tapi malah kita bawa. Nggak ada pun di setting-setting digugupin. Itu kadang itu kayak gitu. Oh, iya, nggak boleh, nggak usah. Santai aja. Kalau sutang pakai tiap jam. Iyang. Kalau Yang tunjangan, iya. Kalau ini yang tunjangan ya. Oke, Sam, senika. saking santainya Oh, tiba-tiba waktunya udah mau habis, Sam. Oh ya nggak saking juga, tetap secara efektif dan efisien. Tapi nggak usah kemrungsung. Kemrungsung tahu nggak? Iya. Kayak gitu. gugup. Gugup. Kemarin pas ujian itu aku tiba-tiba tinggal listening tinggal berapa menit aja. Waduh, gara-gara fokus di reading. Iya, tapi jangan terlena juga. Jadi secara efektif dan efisien. Oke, saya. Tek, tek, tek. Ya. Jadi ini ceritanya begini, perhatikan ya. Harus menentukan cara pengirimannya. 항공편을 이용할지 해상교통을 이용할지 먼저 결정합니다. Tentukan lebih dulu. Ini akan gitu. Akan menggunakan transportasi hesang itu artinya atas laut. Alias Anda mau menggunakan pos laut. Hesang atas laut. Tentukan lebih dulu akan menggunakan transportasi atas laut atau akan menggunakan 항공편, pos udara. 그리고 lalu 공항이나 항구에 도착한 물건을 목적지까지 어떻게 보낼지도 결정해야 합니다. Tipe lagi 결정. Lalu Anda harus menentukan juga akan mengirim bagaimana atau bagaimana cara Anda akan mengirim. Apa yang dikirim objeknya dulu. Barang yang sudah sampai di bandara atau di pelabuhan sampai ke tempat tujuan. 목적지까지, kajinya sampai, 목적지 itu tempat tujuan. Tapi ini tadi cukup dibaca sampai di sini kita sudah tahu. Karena ada keterangan, Anda harus menentukan dulu cara pengirimannya. Nah, kalimat kedua di belakangnya itu hanya pemaparan dari si cara pengiriman. Menentukan lebih dulu akan menggunakan transportasi atas laut atau pos laut atau akan menggunakan 항공편 pos udara. Kemudian Anda juga harus menentukan juga akan mengirim barang yang sudah sampai di bandara atau di pelabuhan itu bagaimana sampai ke tempat tujuannya. Ini kan berarti cara mengirimnya. Mengerti? Oke, Angku Senika. tadi apa, Sam? Hanggu pelabuhan. Pelabuhan. Hanggu. Yogyakarta terminal ya, Sam. Iya. Yogyakarta terminal atau Hanggu artinya pelabuhan. Kalau Gunghang bandara, kalau Hanggu pelabuhan.
Hanggung. Hanggung itu penerbangan. Beda lagi. Maka Hanggung Pian itu pos udara. 알겠습니까? 네. 33번 보호구 정비. 정비 itu perbaikan. Ya kan? Ya. Montir. Itu Jong bisa. Perbaikan alat pelindung. Bohogu cakyong. Cakyong Melengkapi. memakai. Oh, Pemakaian alat pelindung. Cakyong hada kan memakai. Bohogu pyoji. Pyoji itu tanda. Tanda atau simbol atau rambu. Oke saya. Petunjuk. Petunjuk boleh. Tanda Pyoji ada. atau rambu atau petunjuk dari si alat pelindung. Wali Pengelola. pengelolaan dari alat pelindung. 네, 정결하고 습기가 없는 장소에 보관합니다. Menyimpannya di tempat yang tidak lembab. 습기가 없다, tidak lembab. Dan, aduh, kepencet. Dan 정결하다 itu 정결하다 artinya bersih ya, ya Rabun. Tidak lembab dan bersih. 보호구를 사용한 후에는 setelah menggunakan alat pelindungnya, 손질하여 kita rapikan. 손질하다 merapikan ya Rabun. Yonya lalu 항상 깨끗이 보관합니다. Lalu kita harus selalu menyimpannya dengan bersih. Dirapikan lalu posisi menyimpannya itu alatnya bersih. 세척한 후에는 setelah 세척하다 artinya mencuci bersih. 세척하다 itu mencuci bersih ya Rabun. Setelah mencucinya dengan bersih, 완전히 건조시켜 보관합니다. Anda ini mengeringkannya, 완전히 itu sempurna. Mengeringkan dengan sempurna, 완전히. Anda mengeringkannya dengan sempurna, lalu baru disimpan. Jadi 세척한 후에는 setelah Anda mencuci bersih, 완전히 건조시켜. Anda mengeringkannya dengan sempurna. Kalau 건조하다 itu kering, 건조시켜 itu 건조시키다 itu mengeringkan. Anda mengeringkan dengan sempurna, lalu baru Anda simpan. Maka ini tentang apa? Tentang pengelolaan alat. Disimpan di tempat yang tidak lembab dan bersih. Setelah dipakai, dirapikan, kemudian disimpannya bersih-bersih. Setelah dicuci bersih, Bohogu itu alat apa sih? alat pelindung. Alat pelindung. Bohada kan melindungi, ya kan? Alat Iya loh, pelindung. melindungi siapa loh. Mom. Kenapa bukan petunjuk, Sam? Apanya? Yang mana? Hei, Oh Yang ya, beda deh. ini nah. Bohada kan melindungi. Bohomian pelindung wajah. Bohobok Akhirnya baju nang buri pelindung kok. atau baju pengaman. Oke saya? Ya, Sam. Betul. Pengelolaan ya, Sam. Ya. Ye, macayo. Samsip sabon, Saul inku. Apa inku? Penduduk. Penduduk Seoul. Seoul Gyeonggi. Gyeonggi apa? Pemandangan. Tekjing itu karakteristik. Karakteristik boleh, ciri-ciri khusus boleh. Jayon itu alam. Jadi penduduknya kota Seoul, pemandangan kota Seoul, karakteristik atau ciri-ciri khusus atau kekhasan gitu ya. Oke saya dari kota Seoul sama dengan Jayon itu alamnya. Oke semnika. Coba kita artikan. Seoul은 Seoul dari belakang. 중심지 itu tempat berpusatnya. 중심지. Ji itu kan mengandung unsur apa? Tempat. 중심 itu pusat.
tempat berpusatnya transportasi, budaya, perekonomian, serta pemerintahan yang merupakan ibu kotanya Korea. Oke, saya. Ya, jadi Seoul itu merupakan ibu kotanya Korea dan merupakan tempat berpusatnya transportasi, budaya, perekonomian, serta pemerintahan. Itu punya Mas Juli. Dan Joseon Sidebuto 600년 이상 수도였기 때문에 dan karena telah menjadi ibu kota 600 tahun lebih sejak zaman Joseon. Kan ada 3 kerajaan besar kan dulu di Korea itu, Joseon, Goryeo, sama Silla. Kesemika awal mulanya negara Korea itu Joseon, Goryeo. Ya, jadinya Goryeo itu Joseon, Goryeo, sama Silla. Kesemika. Kalau nggak salah satunya lagi apa gitu. Munwa Yucok jika manta. Banyak tempat apa ini? Peninggalan budaya. Banyak tempat peninggalan budaya. Kemudian Incheon과 경기도는 Incheon dan Provinsi Gyeonggi 서울과 인접해 있으며 bahwa itu dalam keadaan dalam posisi 인접해 인접하다 itu artinya bersebelahan. Oke, semnika. Bersebelahan atau berdampingan dengan Seoul, maka 정보통신 자동차 산업이 발달하였다. Maka telah berkembang industri mobil serta 정보통신 itu perusahaan informasi, perusahaan komunikasi. Kesaya. 한국의 인구의 50% 가까이가 이 지역에 거주한다. 거주한다 itu tinggal atau menetap, 거주하다. Jadi 50% gakai dulu mendekati. Mendekati 50%-nya penduduk penduduk Korea. Mendekati 50% dari penduduk Korea itu tinggal di wilayah ini. Di mana? Di Seoul. Jadi ini menceritakan tentang apa? Karakteristik Tentang karakteristiknya kota Seoul. Merupakan apa? Karakteristiknya gimana? Merupakan tempat berpusatnya pemerintahan, perekonomian, budaya, serta transportasi. Banyak peninggalan situs budaya, kemudian berkembang berkembang industri mobil, penduduknya juga pemerintahan. Jadi ini merupakan ini karakteristik atau ciri-ciri khusus dari si kota Seoul tersebut. Oke, Soyo. Ya, kosakata yang penting. Samsipo, siksa. Sarapan. Makan umum. Bisa makan siang, makan pagi, makan malam. Bisa acim siksa, jomsim siksa, maupun jonyok siksa. Pale berarti cuci pakaian atau cuci baju. Tadi mau di SS dulu. Oh iya. Kemudian Yuri Siap. masak, Congso bersih. Oke. 어제 작업장을 정리하고 나니까 karena kemarin saya telah. Jadi gunanika tuh karena telah ya Robot. Gunanika. Nih. Nah, Nomor 4 apa? apa? 3 Mbak Nomor 4 Rina. apa itu? Yang mana? Bersih. Jangan bersinar akibatnya. Mbak Rina kenapa? Bersih. Ketawa dia. Tahu I'm tahu so Congso. sorry. Lagi bahagia mungkin Mbak Rina.
Karena kemarin saya telah merapikan tempat kerja, maka baju saya menjadi kotor. 그래서 maka besok saya 돌아와서 saya pulang ke asrama, kemudian 작업복을 세탁기에 넣고 saya masukkan pakaian kerja saya ke mesin cuci alias dicuci. Kemudian 돌렸습니다. Saya memutarnya alias menyalakan. Menyalakan apa? Mesin cuci. Jadi ya ini karena ada setaki berarti tentang mencuci pakaian. Ini kata kuncinya ada setaki ini. 알겠어요? 알겠습니다. 잠시만요. 농기구의 용도. 용도 itu artinya fungsi. Fungsi dari alat pertanian. 농기구 itu alat pertanian ya, 여러분. Fungsi dari alat pertanian. 수공구의 용도, fungsi dari 수공구 itu lebih ke alat pertukangan kalau kita bilang boleh. Ada itu loh, ada obeng, ada gergaji, gitu-gitu. Oke, saya? Oh, yang seperti kayak pemasah kayu juga masuknya ini, Sam. Pokoknya alat-alat manual itu loh. Paham? Nih. Kemudian, 업도구의 용도, fungsi alat perikanan. 운반도구의 용도, fungsi alat angkut. Oke, saya? Angkut. Mengerti? Fungsi alat angkut. Sebenarnya udah ada kata nungsail. Apa jawabannya? Saya lupa. Nih. Ibon. Oh iya, cuci pakaian ya. Nungsail itu pekerjaan pertanian. Ya sudah, berarti yang mana? Satu. Pekerjaan pertanian, nungsail. Ya sudah, berarti jawabannya juga nomor 1. Nggak mungkin ada kata pekerjaan pertanian jatuhnya ke alat tukang, perikanan, atau ke alat angkut. Kalau soalnya langsung di depan kayak gini enak ya, Sam ya. Makanya caranya dibaca opsinya dulu. Kadang juga memang rezeki kita dapat kayak gini. Kadang ya, nggak semua. Semoga aja nanti kayak gini nggak apa-apa, Sam. 5 gitu. 10 deh. Ya, amin. Lama-lama. Semua nggak apa-apa, Sam. Amin. Semua. Nah, Sam ceritain ceritanya. Tapi kata kuncinya cuma ini tadi. Nungsailul hatenen. Ketika kita mengerjakan pekerjaan pertanian, alias kita bertani gitu. 작업의 종류에 맞게 도구를 사용하면 일을 효율적으로 할 수 있습니다. Kita bisa, Mbak Rina? Oh ya, Sam. Kita bisa bekerja secara efektif, 효율적으로. Jadi kita bisa mengerjakan secara efektif pekerjaan kita jika menggunakan alat dengan benar atau alat yang sesuai gitulah pada jenis pekerjaan kita. 알겠어요? 네, 땅을 깊이 발 때에는 ketika kita menggali tanahnya itu dalam, jero, paham? dalam. Ketika menggali tanahnya itu dalam, maka sapi jota, sekop bagus. Tetapi pajong을 하기 위해 맞게 발 때에는 ketika kita menggalinya itu cetek, apa cetek bahasa Indonesianya? Dangkal. Menggalinya dangkal untuk membuat pacung itu gini loh. Area persemaian. Area persemaian tahu? Ya area bibit. Ketika misalnya petani yang mau bikin nanam padi ya. Untuk menyebarkan padi yang mau buat bibit itu kan mereka harus menggali tanahnya dangkal aja. Nah, di sini namanya ini pacung tadi. Pacung itu area untuk bibit. Oke saya. Maka kuengiga josenita. Sebaiknya Anda memakai canggul. Tapi kan nggak usah sepanjang itu, soalnya
yang mengandung unsur non-gigu, apa namanya, yang mengandung unsur pertanian itu hanya di opsi 1 gitu. Oke, saya. Ya, kita sesuaikan dengan opsi yang muncul. Kecuali nanti munculnya non-gigu yang tuh. Misalnya lagi nonggi gue apa namanya jongyu jenis. Nah, itu baru kita baca lagi. Gitu. Sesuaikan opsi yang muncul. Samsipcil. Sangco cirio bangbob. Cara mengobati luka. Sangco luka ya. Sangco ganada muncul luka kan. Sangco yebang sunso. Sunso urutan. Yebang pencegahan. Yebang ada kan mencegah ya kan? Ya, Kan nih pencegahan luka. Sampun cirio dogu jongyu. Apa tadi jongyu? Jenis alat cirio pengobatan. pengobatan. Jenis alat-alat pengobatan. Sangco balseng iyu. Iyu itu alasan. Alasan itu sebenarnya mirip juga dengan Penyebab. penyebab. Heeh. Penyebab balseng itu muncul atau Jadi, terjadi. Sangco tadi luka. Oke, perhatikan. 넘어지거나 부쳐서 피부에 상처가 생겼을 때, ketika telah muncul luka pada kulit karena Anda bertabrakan atau terjatuh, terjatuh. 네, 심하지 않다면, jika tidak parah, sifatnya parah kan? Ya. Jika tidak parah, maka 집에서도 di rumah juga Anda 치료할 수 있습니다. Bisa mengobatinya. Mengobati. Iya kan? Ini sudah ada kata bisa mengobati di rumah. Telepon. Sudah terjadi luka, telah muncul luka. Jadi kalau mencegah kan mencegah luka Ampun. salah. Ampun. Perhatikan dulu. Uson pertama-tama. Sangco buwi를 씻고 Anda mencuci bagian yang luka. Buwi itu bagian. Anda mencuci bagian yang luka, kemudian sodok yakero daken gue. Setelah Anda mengelap, membersihkan kontaknya di sini. Setelah Anda membersihkannya dengan menggunakan obat antiseptik, ya kan, sodok yak atau obat disinfektan. Kalau kita mah semacam Revanol kayak gitu-gitu. 깨끗한 수건으로 눌러, 눌러 ada kata nu르다. Anda menekannya dengan handuk yang bersih. Menekan tuh di pok-pok ini biar si obatnya tadi itu nempel gitu ya. Kemudian 피를 멈추게 해야 합니다. Kemudian Anda harus membuat GHT itu membuat. Bentar, membuat 멈추다 berhenti. Kemudian Anda harus membuat berhenti darahnya. Pi darah ya. Ke dalam. Setelah itu, 연고를 바르고 Anda mengoleskan salep. Kemudian 밴드를 잘 붙여주면 됩니다. Anda cukup menempelkan dengan baik plasternya. Berarti ini merupakan cara mengobati luka. Caranya gimana? Pertama-tama dibersihkan dulu bagian yang luka. Lalu setelah dilap dilap dengan menggunakan obat antiseptik, Anda tekan-tekan pakai handuk yang bersih, kemudian Anda menghentikan pendarahannya. Setelah itu dioles salep, kemudian ditempel plester. Kok enggak yang urutan, Sam? Ini kan urutan mencegah luka. Tadi kan dia sudah terluka. Berarti udah mengobati, bukan mencegah lagi, ini mengobati. 알겠어요? Oh iya ya. Kecuali urutan mengobati luka, nanti juga benar. Karena nggak ada ya berarti masuk yang cara mengobati lukanya gimana. Pertama gini, kedua gini. Jenis alat pengobatan, alasan atau penyebab terjadi luka, ini tentang cara mengobati luka. Agak seni kah? Yeah. Oke.
Oke, 38번. 공공 장소 예절. Apa 예절? Itu Etika. ketika di tempat umum. Etika di tempat umum. 2번. 도서관의 이용 방법. Cara menggunakan perpus. Tahu semua ya ini artinya. Dari 공원의 안내, informasi di taman bermain. Baik. Ini udah kosakata sehari-hari kok. Eneng omusigan, jam kerja bank. Oke, Senika. Nah, sebenarnya ada kata kunci nih. Ada perpus, bioskop, bank, taman bermain. Ini merupakan tempat umum. Gonggong Jangso. Iya. Kan yang disebutkan sebanyak itu. Gak mungkin hanya mengerucut ke perpus. Mengerucut ke Bajai. taman bermain. Mengerucut ke bank. Bajai. Hmm. Bajai. Nih, jadi perhatikan 도서관, 극장, 은행, 놀이공원 등은 topiknya kan ini 여러 사람이 모이는 곳입니다. merupakan tempat berkumpulnya 여러 사람 banyak orang. 이런 곳에서는 di tempat yang seperti ini 다른 사람에게 불편을 주는 행동하면 안 됩니다. Kita tidak boleh berperilaku yang membuat tidak nyaman terhadap orang lain. Udahlah pokoknya ini. Nah, pokoknya kalau sekali ketemu kayak gini, opsinya udah tahu jelas itu, jelas-jelas disebutkan bla bla bla. Nah, ini kan merupakan tempat umum, bukan hanya membahas perpusnya, ininya udah bisa berhenti sebenarnya. Dari kita hanya baru baca sampai sini. Oke, sebenarnya trik cepatnya begitu. Ya, ini saya bahas semua karena kita belajar kosakatanya. Cuman trik cepatnya begitu. 그래서 maka 자기의 말이나 행동이 다른 사람을 불편하게 하지 않은지 생각하면서 행동해야 합니다. Maka kita harus berperilaku sembari, sambil itu sembari kita berpikir. Ini perkataan atau tindakan diri kita itu membuat orang lain tidak nyaman atau tidak. 불편하게 하다 kan membuat. Membuat nyaman orang lain atau tidak. Itu juga kita harus berpikir. Jadi kita berperilaku sambil kita juga mikir tindakan atau kata-kata kita itu membuat nyaman, membuat tidak nyaman orang lain enggak ya? Walaupun namanya juga manusia, kadang kita enggak sengaja. Kadang itu enggak sengaja ya karena mungkin niatnya bercanda, gitu-gitu kadang enggak sengaja. Oke, saya. Iya. Ya, kitanya juga enggak boleh baperan. Jadi saling ngerti lah, tapi juga nggak boleh keterlaluan. Jadi misalnya udah sekali sep gitu, lihat situasi, oh kok kayaknya keadaanku kurang enak ya, jangan dilanjut-lanjutin gitu loh ya Robun. Akhirnya nikah. Jadi sambil melihat situasi. 39번 공공 장소의 전락이 etika di tempat umum. 서점 이용, penggunaan toko buku. 도서관 예절, etika di perpus. Myeonjang 예절, etika di tempat pertunjukan. Bioskop, panggung, dan lain-lain semuanya masuk. Kan? 음식 물은 makanan. 반입하지 말아야 주세요. Tolong jangan dibawa masuk. Paham ya? 도서, 자료 등에 낙석하지 말아야 주세요. 말아주세요. Tolong jangan 낙석하다 itu mencoret-coret. Tolong jangan mencoret seperti jario itu bahan. Bahan itu materi-materi itu loh. Ataupun dosa itu buku. Oke, saya. Ya udah berarti ini apa gitu. Dosokan 예절. Etika di perpus. Jangan mencoret bahan-bahan, data-data lah. Materi-materi itu data-data jatuhnya. Data-data ataupun buku. Ini kata kuncinya dosa. 휴대폰, handphone, 뭐음으로 해주세요. Tolong di silent. 뭐음으로. Dengan mode silent. Kemudian, yolamsil jari iunghu. Setelah Anda menggunakan tempat
duduk di Yolamsil itu ruang baca, maka 정리 정돈해 주세요. Tolong dirapikan kembali. Ya sudah, berarti karena ada ruang baca, ada buku terutama doso. Karena doso sama dosokan nyambung kan? Akhirnya nih kalau bingung cari kata kunci ada doso ya, berarti dosokan. Nih, majimakmu J, soal terakhir. Opsi 1, mutan basic. Makan bersama semaunya atau sembarangan. Oke, saya. Mutan wecul, keluar sembarangan. Alias keluar tanpa izin. Sembarangan tuh tanpa izin. Kalau nyebrang ya nyebrang sembarangan tanpa sesuai aturan zebra cross. Oke, saya. Nek, Jolken itu tidak masuk kerja. Alias kalian bilang bolos. Tidak masuk kerja, mutan berarti di sini konteksnya tanpa izin. Oke, saya. Nek. Terakhir, mutan culken masuk kerja semaunya. Ya kadang bolong-bolong, kadang semaunya dewe jamnya. Gelo jae 정당한 사유 없이 근로 계약서에서 정한 소정 근로 일에 apa ini sulit banget sih Sam, udah capek di nomor terakhir. 사용 jae 동의 없이 무단으로 출근하지 않은 것을 말합니다. 것을 menjelaskan mengenai tidak masuk kerja dengan sembarangan. Berarti yang mana? Sampon. Gilken kan tidak masuk kerja sama dengan culken haji anta. Agis menikah. Mutan ya udah mutan. Tanpa dungi itu persetujuan atau izin. Tanpa izin si bos Anda pada hari kerja. Oke, saya. Berarti namanya mutan gyolgen. Oke, saya. Jadi pada hari kerja tertentu yang telah ditentukan dalam surat kontrak kerja tanpa alasan yang tepat. Jongtanghan. Jongtang atau joktang ya, Sam kayaknya tipe deh. Joktang hata. Kayaknya joktang hata sebentar. Yang kata kuncinya Sam buleti yang bawah ya. Lagi saya. Joktang hata ya Robun. Joktang hata. Yang udah di print dibenerin. Yang tepat. Oke, Robun. Selesai. 질문 있습니까? Sam, satu soal Sam Di mana? di grup kan. Ya. Sam yang ini dulu Sam. Kalau akunya terkecoh dari kata-kata mutan culgennya itu nanti gimana jadinya? Terkecohnya di mana? Itu di bawah. Alasan terkecohnya kenapa? Itu ada tulisannya. Kalau kita nggak fokus gitu kan. Itu bukan terkecoh, tapi nggak fokus. Iya betul maksudnya nggak fokus. Culgen kan masuk kerja, sedangkan di sini kan tidak masuk kerja. Oh, Tidak. oh iya. Oh iya. Jangan manyu. Tidak masuk kerja itu kan sama dengan Gyolgen hada. Agis menikah. Nenek. Bener kan Sam nggak fokus. Iya, bukan terkecoh tapi nggak fokus. Nggak mengecoh sebenarnya soal itu. Ketika kita bilang mengecoh itu nggak mengecoh. Ya nggak? Iya. Yang namanya mengecoh itu gimana? Kadang saya bingung. Itu nggak mengecoh, emang kitanya nggak teliti aja. Ya nggak? Betul sekali. Becoy. Oke. Tadi siapa yang bertanya? Saya Sam, saya. Ya, bentar tak benerin dulu. Ya, baik. Ya Sam. 잠깐만 기다리세요. Di mana? 한국어 malah 한국어. Oh, nggak ada.
Kungbu. Mana sih kita itu? Bentar. Angguka Kungbu. Aduh, astagfirullahaladzim. Belum ganti font toh. Ada Sam. Hmm? Nah ini. Kok miring-miring? Harus tak rubah dulu biar nggak. Jangan Iya. jangan dimiring-miringin. Ini berarti harus saya simpan dulu nih. Bentar, bisa nggak sih ini? Langsung di sini menunya ada nggak? Kalau Nih di tak HP, kirim ulang. ya. Nih, Kalau di HP ada menu putar. udah Sam. tak kirim ulang. Oh ya, kadang tuh dikirim miring, jadi saya harus ngedit dulu, tak putar-putar berkali-kali itu. Yang mana? Nomor 10? 16 Sam. Berapa, Mas? 16. 16 bukan Oh 10. ya, oh iya ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan habis 15, 16. Capek Sam. Umur cerah. Kita semua. Cuekona yukagina shigane moriru gajin jejo besa irate sayong hea hanen nasa imita. Merupakan skrup yang harus digunakan ketika bekerja di bidang manufaktur yang mempunyai kepala sigak. Sigak. Kalau sigak itu sudut siku. Kalau sigak sudut pandang. Jangan-jangan tipe itu ya. Sigak mungkin ya. Siku. Kalau sigak itu nggak cocok. Yang mempunyai kepala siku, kalau sigak nanti ada ya. Kalau sigak itu sudut pandang. Perhatikan sudut kepala sigak atau yugak. Yugak itu 6. Ya kan? Yang yugak rencis 6 sudut. Persegi 6 kan? Yang apa? Juwita. Mengencangkan. Sama dengan juwita Satu ya. kan. Yang mengencangkan 2 benda. Ngaji palu, note. Jelas lah ini. Note kan artinya yang ini apa? Mur ya. Berarti ini kalau Iya. yang nasamo aku scroll bolte baut. Berarti ini note. Iya kan? Gampangnya Isa Sam. Hmm? Di APK. Sa. 4. Baut. Baut ada kepalanya nggak? Oh iya betul. Baut betul. Baut. Sa Baca yuk. Sam. Iya baut betul. Karena kan ada kepalanya ya. Iya. Betul. Betul. Jawabannya 4. Tiganya Tadi sama maksudnya yang Sam itu. samut. Rasamut kan paku skrup yang tanda plus di atas. Betul jawabannya 4. Tadi itu Oh. maksudnya Sam 4. Salah. Iya nih. Kan ada kepalanya. Iya Sam. Kepalanya ada yang sudut 6. Ada yang sigak itu Sudut berapa? 8. Jangan-jangan. Oh, sudut 8 ya. Sebentar. Sudut 8 ada juga sih. 6 Enggak, biasa. saya mencari sigaknya dulu tuh. Sudut berapa? Kalau yukak Tadi sudut jadi polemik Sam di kelas. apa, Mas? Tadi di kelas jadi polemik. Enggak, kalau itu jawabannya BEM 4 kok, bentar. Karena kan kalau yang punya kepala terus ada sudutnya 6 itu ya hanya bolte. Kalau Mang jelas salah, note kan mur. Mur kan nggak ada kepalanya. Dia kan yang cewek kan. Kalau mur, paham? Iya. Tadi itu maksudnya Iya. saya 4, plesetnya di 3. Tapi maksudnya itu jelas 4. Karena punya mori. Kalau note nggak punya kepala. Kalau nasamut jelas salah. Nasamut itu dia bulat. Bulat terus ada plusnya di tengah. Ada geriginya ke bawah. Oke saya. Iya kan? Kalau nasamut Oke. bulat kan? Nih, bener. Coba kita cari nasamut. Begitu ya, Rob.
Nah, samut. Nah, samut itu bulat, nggak sudut. Yang ada sudutnya itu yang bolte, baut gitu loh. Lagi senikah itu jelas 4 kok jawabannya. Ya, Sam. Tadi mana aku Mau bohong. yo. Tuh, nah samutnya saya kirim. Di situ kan bulat, nggak ada sudutnya, kepalanya itu. Kalau bolte itu ada sudutnya, kepalanya. Saya kirim ya. Itu senikah? Nih, Ini saya kirim. Kita tutup kelas dulu ya, ya Robun. ya. Nih tak kirim. Tuh tak kirim semuanya. Oh, sigak persegi ya. Sigak. Kalau persegi ya, begitu lah. Tapi intinya jawabannya itu ya. Oke. Kalau nasamut gak punya sudut, bulat ya. Oke saya. Nasamut sekrup. Ya, paku sekrup gitu kalau saya bilang. Yang tak kirim di grup itu udah ada gambar nasamut sama bulte. Oke saya. Ya. Jadi kalau kita Itu ragu-ragu, itu kita juga bisa belajar browsing gitu-gitu caranya. Oke saya. Sam, itu APK-nya nggak kekirim, Sam. Apanya? Linknya itu belum ada di grup. Oh, itu gambarnya kayak gitu. Nanti tinggal lihat di Play Store. Kayak Play apa Store. sih, Sam? Nyarinya di Play Store, ketik aja Never. Nanti akan muncul. Ambil yang gambar Nah, kayak gitu. Oke saya. never. Di Play Store. Di Play Store Pakai ada. pakai pakai V ya, Sam. Never. Pakai V. Nanti akan muncul gambar seperti itu. Terus Anda ini download. Oke, nikah? Warna hijau, Sam. Ya. Ini nih, gue kirim. Oh, dikirim tuh. Udah dikirim. Itu linknya tuh tinggal Capek. buka. Nepeibo, never. Neipo. Neighbor. Ini Neipo. udah ya, Bukan yang Neighbor. itu. Yang gue kirim yang link itu loh. Saya nggak masuk grup, Bang. Walah. Ini aja dicat aja, Itu yang ini dicat. tuh. Ih, Oh, di chat. Oke. Dicat aja. Ya langsung diklik. Oh lah ini ada. Tak kirim di ini juga lah. KOPP. Siapa tahu ada yang belum masuk. kasih, Sam. Oke. Kita akhiri kelas ya, ya Robun. Ya. Ye. Bagi kaji, majika semnita ya Robun, kamsamnita. Mari kita akhiri kelas dengan berdoa bersama-sama. Kita sita, cek. Itu kena semnita ya Robun. Assalamualaikum. Tame bayo. Waalaikumsalam. 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 Sama-sama.